Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama aku Rani Ayunia Sari. Biasanya aku dipanggil teman-teman tuh Rani Ayu. Nah, di sini aku mau sedikit sharing tips buku menjadi bestseller. Itu tuh sumbernya aku ambil dari Guepedia penerbitan. Karena sekarang aku sedang mencari motivasi nih, biar aku sendiri semangat buat nulis sebenarnya. Jadi inilah tujuan aku, kenapa aku buat video ini tuh karena selain untuk mau motivasi diri aku sendiri buat menulis, aku juga mau temen-temen tahu gimana sih biar buku kita tuh menjadi bestseller gitu. Jadi sini aku ngeliat catatan nggak apa-apa ya. Nah, yang pertama itu cek buku bestseller terbaru, lakukan analisis. Nah, kita bisa pergi ke toko buku atau Gramedia atau sebuah taman baca, atau pokoknya yang di sana ada buku-buku yang kita cari daftar-daftar buku yang bestseller. Kenapa kita harus cari buku bestseller? Karena kan kita pengen membuat buku kita bestseller, sehingga kita harus mencari hal-hal yang berhubungan dengan apa yang kita tuju itu. Kemudian kita analisis, kenapa sih buku ini bestseller, kenapa buku ini diminati oleh pembaca. Dan ternyata kita harus cari kuncinya adalah ternyata itu. Ternyata buku ini bestseller karena dia berkaitan dengan kehidupan keseharian gitu, sehingga orang-orang merasa relate dengan tulisan tersebut. Atau ternyata ini bukunya tuh bisa memotivasi gitu, dan ini bisa diterapkan dalam segala aspek kehidupan, sehingga buku ini jadi bestseller atau semacamnya gitu. Terus yang kedua tuh buat buku dengan gaya tulisan yang anti mainstream. Anti mainstream di sini tuh yang beda dari kebanyakan gitu. Itu bahasanya bisa lo buat yang agak gimana gitu, atau bahasa lo sendiri atau gimana. Dan anti mainstream bagi setiap orang tuh pasti tentunya berbeda-beda kan, dan itu harus lo temuin banget gitu kalau menurut gue ya. Terus yang kedua, tentukan pasar yang pas. Pasar yang pas di sini adalah kalau menurut gue lo harus temukan tempat yang sesuai dengan isi buku lo gitu. Dan itu dimulai dari penentuan tujuan lo buat buku itu untuk siapa. Kalau misalnya untuk pelajar, bukan pelajar sih, maksudnya kalau misalnya untuk anak muda, berarti lo harus buat anak muda gitu. Ini tuh kayak lebih ke kalau menurut gue lebih ke lo buat cerita apa, misalnya tentang romantisme, remaja, teen lit atau gimana, berarti lo harus menerbitin buku lo tuh ke yang memang spesialisnya itu tentang teen lit itu, atau ya segitulah. Makanya kita pasti tahu sendiri kan pasar yang pas itu apa gitu. Tips yang keempat, fokuslah pada promosi buku sendiri secara mandiri. Ingat, manfaatkan media sosial dan adakan pre-order. Nah, menurut gue itu kuncinya tuh di pre-order gitu. Dan di sana lo mesti membuat sebuah narasi yang menarik para calon pembaca lo, sehingga dia tertarik buat beli buku lo ini gitu. Makanya kalau misalnya lo di indie, berarti lo mesti kuatin dengan promosi lo pribadi gitu. Lo ngadain giveaway atau semacamnya, atau hal yang membuat buku lo mau dibeli lah sama seseorang gitu. Nah, kalau misalnya lo di penerbit mayor, itu pasti bakal mudah ya, karena mereka bakal bantu gitu. Kecuali kalau misalnya lo di penerbit indie, lo harus manfaatin semua media sosial lo buat promosi itu. Entah dari itu IG, atau dari itu Twitter, atau Instagram, sama ya IG sama Instagram, dan WhatsApp gitu. Jadi pinter-pinter lo lah promosi ya. Gimana sih cara guide calon pembaca lo gitu. Terus yang kelima, membuat write platform sendiri. Contohnya tuh FB fans page atau Instagram page, atau hal-hal yang memang officially untuk asal karya lo gitu. Nah, mungkin itu tadi sekian tips
Jadi Guepedia tuh ngasih 1, 2, 3, 4, 5 tips gimana sih caranya buku kalau bestseller. Dan yang nggak nanti mau gue tekanin satu lagi dari gue adalah ikhtiar lo harus maksimal buat itu semua gitu. Kalau misalnya nganalisis buku, untuk tips yang pertama tuh nggak benar-benar nggak analisis isi buku tersebut gitu. Terus yang kedua, kayak yang tulisannya anti mainstream tadi tuh ya pandai-pandai lo lah, lo harus bisa membaca, lo harus bisa memberikan gambaran apa sih, pokoknya lo harus bisa bikin karya tuh anti mainstream gitu. Karena menurut gue kalau misalnya in case kalau kita lihat di Indonesia, banyak orang tuh lebih pengen tulisannya anti mainstream gitu, walaupun secara gue lihat di lapangan orang-orang lebih tertarik dengan teen lit ya. Misalnya teen lit, kisah-kisah percintaan para remaja, itu berarti kita harus kasih tulisan yang memang benar beda dari teen lit kebanyakan gitu. Kalau bisa ngadu bersama-sama yang menyampaikan sesuatu yang bermanfaat pada udah. Kalau misalnya lo pengen bikin cerita tentang anak muda yang pacaran, teen litnya awalnya, terus lu kait-kaitkan lah tentang sesuatu yang bisa memberikan nilai kalau misalnya pacaran tuh nggak baik atau gimana gitu. Mungkin itu sekian tips dari gue, dan itu gue ngambilnya di Wikipedia penerbitan. Sekali lagi ya, ini bukan dari gue beneran, karena gue juga sedang belajar buat membuat tulisan yang bermanfaat untuk diri gue dan juga untuk orang-orang lain gitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.